Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Umunajah Official. Oke sahabat Uma, sebelum nonton video saya jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Apa kabar semuanya sahabat Uma? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan juga selalu dipermudah urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke sahabat, hari ini di video saya kali ini saya akan membahas tentang kulit lumpia dan kulit risoles. Nah, kulit lumpia dengan kulit risoles itu apa bedanya ya? Kayaknya kita perlu nanya sama Google juga biar kita tahu dan kita bisa ada tambahan wawasan, tambahan ilmu dari Google. Tanya sama Google ya. Apa perbedaan kulit lumpia dan kulit risoles? Menurut Biratek, tekstur kulit lumpia lebih tipis daripada risoles. Oleh karena itu, saat lumpia ini digoreng menghasilkan rasa yang lebih renyah atau crispy. Hal yang membedakan dari risoles adalah tidak menggunakan tepung panir. Oh, jadi di sini kulit lumpia itu lebih tipis daripada kulit risoles. Yang pertama, karena kulit lumpia itu cenderung tipis dan kalau digoreng hasilnya renyah dan crispy. Kalau risoles itu lembut, yang bisa dibilang kalau dimakan itu ya lembut gitu ya. Kalau dimakan lembut karena ada tepung panirnya, kan tadi disebutkan tuh. Yang membedakan kalau kulit lumpia nggak pakai tepung panir, kalau risoles pakai tepung panir. Nah, jadi saya juga belajar nih Bunda dari mama saya sebenarnya. Mah, perbedaannya kulit lumpia sama kulit risol itu apa? Sebenarnya itu sama aja, cuman aslinya satu nama, lumpia. Nah, lumpia itu ada dua macam, lumpia kering dengan lumpia basah. Nah, kalau lumpia kering itu biasanya digoreng tanpa tepung panir dan isiannya bisa macam-macam, bisa asinan juga, bisa yang manis juga, seperti itu. Tapi ketika dimakan hasilnya luarnya itu kalau digoreng renyah, crispy, kriuk-kriuk gitulah katanya. Terus kalau misalnya risoles cenderung kalau dimasak dibuat itu jajanan risoles itu pakai tepung panir. Tepung panir itu tepung roti. Nah, jadi saya belajar tuh dari mama saya. Sampai sebelumnya saya nanya sama mama saya. Nah, jadi di jajanan risoles itu jajanan yang semirip dengan lumpia, cuman bedanya dikasih tepung roti atau tepung panir. Karena kalau dimasak pun dia nggak renyah, tetap lembut. Ada yang dimasak kulit risol itu pakai teflon. Kalau saya sendiri yang di video saya sebelumnya adalah kulit risol memakai panci kuali. Ada yang bilang wajan kuali. Nah, macam-macam deh pokoknya pertanyaannya. Nggak bisa saya sebutkan satu-satu. Terus habis itu kulit risol itu yang saya buat di video saya itu bisa juga dibuat semacam dengan kulit lumpia. Jadi isinya seperti lumpia gitu. Karena saya pernah buat martabak tahu, martabak telur itu kan nggak pakai nggak pakai tepung roti, nggak pakai tepung roti. Nah itu tuh hasilnya tetap crispy karena kalau pakai panci kuali itu nggak setebal pakai teflon seperti itu. Saya jadi lupa ingat padahal tiap hari buat seperti itu. Tapi kalau sekarang jarang, tapi buat cemilan anak-anak biasanya saya buat isinya itu salad. Pernah saya bikin isinya salad buah. Kulit lumpianya nggak pakai tepung roti, saya bikinnya lumpia tapi isinya salad. Buahnya saya pakai pir sama apel, tetap pakai mayones seperti itu. Ya tetap aja hasilnya tetap crispy, cuman kalau di yang manis-manis itu biasanya cenderung lembek jadinya seperti itu.
Ya, sekarang kita tahu nih Bunda, jadi kulit lumpia itu ada dua macam, lumpia basah dan lumpia kering. Kalau lumpia kering biasanya banyak di pasaran, tapi yang saya cari di pasar di kota saya ini jarang sekali dan bisa dibilang tidak ada seperti itu. Jadinya saya bikin kulit lumpia basah atau kita bisa bilang kulit risol. Tapi kulit risol atau kulit lumpia basah yang saya buat itu bisa dibuat bisa diisi sama seperti kita bikin isinya lumpia kering gitu. Tetap hasilnya crispy. Ya banyak juga yang sudah memberikan komentarnya kalau sudah buat, aku sudah bikin. Wah, saya senang banget mendengarinya karena membagikan ilmu yang biasanya tadinya kita tidak tahu jadi tahu. Wah, kayaknya senang banget. Nanti kita bikin ya. Di video saya sebenarnya sudah ada yang bikin martabak telur menggunakan kulit lumpia. Nah, martabak telur menggunakan kulit lumpia ini nggak kalah crispy, tetap aja crispy. Cuman kalau bertahan lama di suhu ruang itu biasanya lembek juga seperti itu. Lembek itu dalam artian ayam apa ya? Agak sedikit layu gitu jadinya. Nah, oke sahabat, jadi kalau misalnya pengalaman saya di teman saya pernah waktu kuliah saya pakai kulit lumpia kering ketika bikin martabak telur pakai lumpia kering. Nah itu tuh hasilnya kalau kelamaan sama aja keras gitu, karena bahannya ya juga tepung sama air aja seperti itu. Ya tidak bisa menjanjikan kalau nggak bikinnya dadakan dan langsung habis, itu tetap kriuk dengan jangka berjam-jam. Nah, itu dia. Kalau pakai lumpia basah ketika digoreng lagi, misalnya digoreng di awal warnanya kuning kecoklatan, nggak coklat tapi kuning, dia krem-krem kuning, kekuningan gitulah pokoknya. Kalau digoreng lagi dengan api yang kecil, warnanya jangan sampai kecoklatan jadi semirip gosong. Alhamdulillah saya pernah juga, itu hasilnya juga tetap jadi crispy lagi gitu. Jadinya nggak perlu bingung kalau sekarang bisa bikin kulit lumpia tapi nggak perlu sampai keluar rumah, nggak perlu sampai keluar rumah. Ya kalau mau simple silakan aja beli kalau memang di kotanya ada. Tapi kalau misalnya di kotanya nggak ada dan jauh dari pasar, dan seperti saat ini ingin bikin cemilan di rumah untuk buka puasa ataupun untuk ada acara seperti pengajian, kumpul-kumpul bareng keluarga, teman, kawan dan sebagainya, kerabat, bisa tuh di rumah bikin sendiri, nggak susah-susah keluar, cuman bahannya tepung, telur, air, garam. Kalau di video saya pakai tepung kanji karena memang tepung kanji itu yang saya buat bisa rada melar. Kan tepung kanji kalau misalnya sudah dimasak rada melar, jadi bisa dibilang anti robek, meskipun ya kalau terlalu terlalu ditarik ya pasti robeknya. Apa-apa kalau misalnya ditarik terlalu keras ya pasti robek Bunda gitu. Tapi kalau tips dari saya, kalau misalnya Bunda semuanya ngelihat di video saya di cara mudah membuat kulit lumpia itu versi besar, nanti saya buat versi kecilnya. Kalau misalnya tips dari saya, kalau misalnya bikin kulit lumpia itu nanti diisinya ketika benar-benar sudah dingin, biar hasilnya pun juga menurut saya enak dan lebih melar gitu. Pokoknya kalau mau diisi jangan langsung diisi karena biasanya cenderung cepat sobek kalau pengalaman saya. Tapi kalau misalnya sudah suhu ruang
atau bisa kita bilang suhunya sudah dingin dari kulit lumpia basah itu sendiri, terus baru diisi, itu hasilnya mantep, melar gitu, rada melar. Jadi ya bisa dicoba lagi lah yang sudah berhasil. Kalau misalnya mau diisi dengan telur, mie, untuk cemilan-cemilan di rumah, insya Allah nggak kalah rasanya dengan lumpia kering yang terkadang di luaran sana kita kan biasanya tahulah bahannya takut ada bahan pengawet sehingga bisa disimpan di freezer. Sebenarnya disimpan di freezer itu kalau disimpan di freezer itu biar nggak jamuran. Tapi kalau kulit lumpia basah nggak bisa disimpan di freezer, Bunda. Cuman saya belum pernah nyoba nih. Siapa tahu nanti kalau saya coba videokan sudah berapa hari di freezer, kira-kira hasilnya tetap sama nggak ya, atau seperti nugget. Tapi ya otomatis kalau kulit risoles atau lumpia basah itu kurang begitu enak kalau disimpan di freezer, karena dia jajanan yang cemilan basah yang langsung disajikan, langsung dimakan, seperti itu. Semoga dari wawasan kita dari Google tentang kulit lumpia dengan pengalaman saya yang bisa saya share, atau kita bisa sharing bareng, jangan sungkan-sungkan untuk tulis di komentar di bawah. Nah, kalau suka dengan video saya, jangan lupa like-nya, komennya sebagai saran-saran yang bisa membangun konten saya, dan juga share kalau memang bermanfaat. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.